Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Asia Padilla Pratama. Pada Jumat ini saya akan berkunjung ke Masjid Istiqlal sekaligus sholat Jumat di sana. Untuk sampai ke Masjid Istiqlal, saya menggunakan transportasi umum, yaitu komuter lain, dan saya akan naik dari stasiun Bekasi lalu turun di stasiun Juanda. Sekarang saya sudah ada di stasiun Bekasi dan keretanya pun sudah datang. Sekarang saya sudah ada di dalam kereta. Suasananya tidak terlalu ramai, sehingga saya kebagian tempat duduk. Mungkin karena masih bulan puasa. Masjid Istiqlal ini terletak di Jalan Taman Wijaya Kusuma, RT 08 RW 02, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia. Masjid Istiqlal ini berada di sebelah Istana Merdeka dan Gereja Katedral Jakarta, serta bersebelahan dengan Gereja Immanuel. Lokasinya yang strategis membuatnya mudah diakses dari berbagai penjuru kota Jakarta. Kita melakukan transit kereta dari stasiun. Say hi dong, say hi. Hai hai hai. Hai hai. Sudah sampai stasiun Manggarai. Nih, begini. Untuk tujuan Cikarang berapa tanah abang? Tujuan kita berada di sini, duduk sini. Jadi di sini sekarang kita sudah sampai stasiun Manggarai untuk melakukan transit kereta yang bertujuan untuk pindah ke kereta ke stasiun Juanda. Sekarang saya sudah berada di dalam kereta tujuan stasiun Jakarta Kota setelah sebelumnya transit di stasiun Manggarai. Di stasiun Manggarai saya beristirahat sebentar dan sempat bertanya kepada petugas mengenai stasiun mana untuk saya turun menuju Masjid Istiqlal. Kata petugasnya saya harus turun di stasiun Juanda. Akhirnya saya sampai di stasiun Juanda. Sekarang saya akan berjalan kaki menuju Masjid Istiqlal. Ya, beginilah kondisi jalanan menuju Masjid Istiqlal. Suasananya sangat ramai sekali. Sekarang saya sudah sampai di halaman Masjid Istiqlal. Halamannya sangat luas. Di sini juga ada kolam. Beginilah kondisi tempat wudhu di Masjid Istiqlal.
Sejarah Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini dibangun untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Masjid ini diberi nama Istiqlal, kata bahasa Arab untuk kemerdekaan. Masjid Istiqlal dibangun pada tahun 1951 yang digagas oleh Presiden Soekarno. Ide awal pembangunan Masjid Istiqlal sebetulnya sudah muncul sejak 1944 dalam sebuah pertemuan sejumlah ulama dan pemimpin organisasi serta para tokoh Islam di Pegangsaan Timur, Jakarta. Masjid Istiqlal dibangun di atas lahan bekas benteng Belanda, sebab tepat di seberang lokasi itu sudah berdiri gereja katedral, sehingga dapat menggambarkan kerukunan kehidupan beragama di Indonesia. Arsitektur Masjid Istiqlal dirancang oleh Frederick Silaban. Pencanangan tiang pertama Masjid Istiqlal dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 24 Agustus 1961 yang bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW yang disaksikan oleh ribuan umat Islam. Masjid Istiqlal diresmikan pada 22 Februari 1978 oleh Presiden Soeharto. Peresmian masjid ini ditandai dengan prasasti yang dipasang di area tangga pintu as-salam. Saya langsung beristirahat terlebih dahulu di halaman Masjid Istiqlal. Gue mau hitung dulu berapa menit gue. Permisi Pak, saya mau nanya, untuk tujuan kereta ke Bekasi itu tuh harus kemana ya Pak? Ke Manggarai dulu ya? Nah terus habis dari Manggarai ke Bekasi langsung. turun ya Pak? Iya. Oke, makasih Pak. Untuk beberapa pengeluaran ini saldo awal 18.000, kita lihat nanti pas di ini ya, di Bekasi. Oke guys, jadi di sini kita sedang menunggu kereta yang bertujuan ke Bekasi untuk pulang. Nih, sedang pada nunggu juga, dan di sini cuacanya sedang hujan dan angin yang sangat kencang. Dalam hal ekonomi, di dalam Masjid Istiqlal saya melihat ada bazar yang menjual perlengkapan sholat, buku-buku Islami, dan Al-Quran. Ada juga mesin penjual minuman, sehingga memudahkan jamaah yang akan sholat. Selain itu, ada juga tempat penitipan barang yang gratis dan berbayar. Sedangkan di luar masjid banyak ditemukan pedagang kaki lima yang menjual aneka makanan dan minuman. Hal ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Tetapi saya tidak sempat mendokumentasikan para pedagang dan jualannya. Saya khawatir HP saya dicuri karena suasananya sedang ramai.